Hai siswa-siswi teacher semuanya. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan teacher Sastri di mata pelajaran IPA terpadu. Bagaimana keadaan anak teacher semuanya? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan tetap menantikan materi pembelajaran teacher. Sebelum kita lanjut materi kita akan mereview dulu materi kita yang sebelumnya. Oke. Materi kita sebelumnya adalah tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan yang secara alami. Ya. Mungkin anak-anak teacher semua masih ingat apa-apa aja reproduksi aseksual secara alami pada tumbuhan. Ya. Reproduksi aseksual alam ini bisa terjadi pada batang dan daun, ya. Reproduksi aseksual yang terjadi pada batang salah satunya adalah yang berlangsung pada umbi batang, rimpang, umbi lapis, umbi palsu atau stolon, dan tunas batang. Sedangkan reproduksi aseksual yang terjadi pada daun itu bisa dicontohkan adalah cocor bebek. Selanjutnya kita masuk ke dalam reproduksi aseksual secara buatan. Nah, ketika teacher mengatakan reproduksi aseksual secara buatan, anak-anak teacher pasti paham yang dimaksud buatan. Berarti buatan itu di sini ada ikut campur tangan manusia. Ya. Sedangkan yang alami itu sudah dari sononya, mulai dari nenek moyang kita sudah ada reproduksi aseksual yang alami. Sedangkan buatan ini adanya campur tangan manusia. Reproduksi aseksual buatan pada tumbuhan, salah satunya siapa yang tahu? Icel, kamu tahu nak? Apa-apa aja yang termasuk ke dalam reproduksi aseksual buatan? Ya, yaitu reproduksi aseksual buatan pada tumbuhan itu ada yang merunduk, mencangkok, menyambung, okulasi, stek. Nah, teacher akan menjelaskan satu persatu reproduksi aseksual pada tumbuhan ini. Mohon anak-anak teacher memperhatikan video ini dengan baik ya. Merunduk. Yang dimaksud dengan merunduk ini adalah dilakukannya dengan mengubur cabang atau batang tanaman yang lebih rendah di bawah tanah. Nah, kalau dikatakan cabang, anak-anak semua tahu yang mana cabang kan? Cabang ini adalah seperti ranting. Itulah yang ditanam lebih rendah di bawah tanah. Setelah beberapa hari akan tumbuh akar. Akar akan berkembang dari bagian yang terkubur tersebut. Nah, kemudian bagian ini dapat dipotong dari tanaman induk untuk tumbuh menjadi tanaman yang independen. Ya. Oke. Barbie, contoh tanaman apa yang bisa merunduk? Ya, contohnya adalah tumbuhan melati, stroberi, dan bougainville. Oke, tentang merunduk sudah paham ya anak-anak teacher semuanya. Sekarang kita masuk ke dalam reproduksi aseksual dengan cara mencangkok. Mencangkok merupakan salah satu cara pembiakan vegetatif buatan yang bertujuan
untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan. Selain itu, pohonnya juga tidak terlalu tinggi. Jadi, keuntungan mencangkok tanaman itu ya pohonnya tidak terlalu tinggi, cepat berbuah. Makanya orang melakukan pencangkokan pada tanaman tersebut. Nah, jenis tanaman apa yang bisa dicangkok? Ya, jenis tanaman yang bisa dicangkok itu adalah mangga, rambutan, jambu, jeruk, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana sih cara mencangkok tanaman tersebut? Caranya adalah, perhatikan ya video yang teacher masukkan gambar tentang cara mencangkok ya. Yang pertama, buat keratan melingkar berjarak 3-5 cm pada batang. Kemudian kupas kulit batang sampai kelihatan kambiumnya. Selanjutnya, bersihkan lapisan kambium dengan cara mengerok. Kemudian, keringkan cangkokan beberapa hari, bisa sampai makan waktu 2-4 hari. Kemudian, tutup cangkokan dengan tanah gembur yang dibalut dengan sabuk kelapa atau plastik. Seperti itulah cara mencangkok tanaman. Oke? Anak-anak semua bisa paham? Nah, kita lanjut lagi reproduksi seksual dengan cara menyambung. Maksudnya adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya adalah supaya sifat-sifat unggul dari dua tanaman dapat diperoleh menjadi satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggulnya. Oke, Sally, kamu tahu contoh tanaman yang bisa disambung? Ya, contohnya adalah tomat dengan terung. Nah, tanaman ini bisa disambung karena tomat dengan terung itu adalah tumbuhan sekeluarga. Nah, contoh lainnya adalah durian ya. Semua pasti kenal durian. Durian yang lama tumbuh dibandingkan dengan lye ya. Jadi durian ini bisa cepat berbuah dan bertumbuh jika disambung dengan pokok lye. Contoh lainnya adalah kopi, ketela pohon, mangga, dan masih banyak lagi. Nah, perhatikan gambar yang ada di video ini. Ini merupakan cara menyambung batang tanaman bawah dan batang tanaman atas dari dua tanaman yang sejenis. Ya, teacher tidak akan menyebutkan cara menyambungnya. Kamu searching di internet karena waktu untuk di video ini sangat singkat. Oke, tentang reproduksi seksual buatan menyambung, anak-anak semua sudah paham? Oke, tolong perhatiannya ke teacher ya, nak ya. Hanya tinggal 2 lagi, tolong diperhatikan. Kita masuk ke okulasi. Okulasi adalah, siapa yang tahu? Olive tahu, Olive? Ya, okulasi adalah salah satu teknik perbanyakan dengan secara vegetatif buatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu tanaman itu dengan melalui penempelan sepotong kulit pohon dengan mata tunas dari batang atas yang ditempelkan pada irisan kulit pohon lain dari batang bawah sehingga
dapat tumbuh serta bersatu menjadi individu baru. Itulah yang dimaksud dengan okulasi. Ya, perhatikan gambar pada video ini. Cara mengokulasi hampir mirip dengan mencangkok tapi tidak sama. Nah, terakhir kita lanjut ke stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Jadi, maksudnya di sini setiap bagian tubuh tanaman memiliki sifat totipotensi di mana satu sel dapat membelah menjadi sel lain. Itulah stek. Oke. Demikianlah materi kita tentang reproduksi aseksual secara buatan. Teacher harapkan anak-anak teacher bisa paham. Kalau misalkan masih ada yang kurang paham, kamu boleh diskusikan di grup IPA. Dan misalkan tidak mengerti juga, boleh ditanyakan kembali ke teacher lewat WA atau video call. Demikian dulu materi kita. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton ya.